Para ahli telah memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan Rusia menghadapi beban utang yang melumpuhkan. Situasi ini dapat menyebabkan gelombang kebangkrutan perusahaan massal. Industri di seluruh bidang, termasuk di sektor pertahanan yang sangat penting, beresiko gagal bayar pinjaman karena suku bunga yang sangat tinggi. Sergei Semezov, kepala konglomerat milik negara Rostec, memperingatkan bahwa perusahaan pertahanan dapat segera bangkrut secara massal jika suku bunga tetap tinggi. Ia mengatakan bahwa pembayaran pesanan di muka hanya menutupi 40% dari biaya produksi dan sisanya 60% harus dipinjam dari bank. Selama beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan besar berusaha memanfaatkan suku bunga rendah untuk mengambil alih bisnis barat yang terpaksa meninggalkan Rusia karena sanksi. Meskipun suku bunga Rusia awalnya naik tajam menjadi 20% setelah invasi Putin ke Ukraina, dan penerapan sanksi suku bunga tersebut akhirnya turun kembali menjadi 7,5%. Dengan harapan bahwa suku bunga ini akan terus turun atau stabil di sekitar 7%. Perusahaan-perusahaan bergegas mengambil pinjaman saat mereka memulai belanja modal. Perusahaan-perusahaan membeli anak perusahaan lokal dari perusahaan-perusahaan barat karena mereka menarik diri dari pasar Rusia serta menginvestasikan dana dalam skema substitusi impor. Gak hanya berdampak secara fisik, perang Rusia-Ukraina juga bisa menjalar ke sektor ekonomi global. Pertama, serangan Rusia ke Ukraina bisa berpengaruh terhadap harga minyak dunia, apalagi Rusia ialah negara yang kaya dengan sumber daya energi. Kedua, inflasi di beberapa negara memburuk. Kalau minyak naik menjadi lebih dari $100 per barrel, tingkat inflasi di Amerika Serikat bisa naik hingga 10% secara tahunan. Ketiga, para investor menahan transaksi di pasar saham, bahkan investor berpotensi melakukan aksi jual besar-besaran. Apalagi ketidakstabilan pasar juga dapat merusak kepercayaan di antara konsumen dan pelaku bisnis. Keempat, konflik ini dapat mengganggu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, kalau inflasi melonjak di atas 10%, The Fed bakal menaikkan suku bunga yang lebih cepat. Hal ini akan meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dalam segala hal. Keenam, Rusia bisa saja melancarkan aksi serangan cyber terhadap AS dan negara sekutu lainnya. Pimpinan perusahaan semakin banyak mengambil pinjaman dengan suku bunga mengambang yang dikaitkan dengan suku bunga acuan bank sentral. Secara historis, pinjaman ini tidak lebih dari 20% dari total pinjaman. Tetapi pada pertengahan 2023, porsi tersebut telah meningkat menjadi 44%. Situasi ini didorong oleh ekspektasi suku bunga yang lebih rendah dan berkurangnya beban utang. Namun, belum lama ini, Bank Sentral menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi sepanjang sejarah, sebesar 21% dalam upaya untuk mengendalikan inflasi yang melonjak. Banyak perusahaan kini menghadapi masalah serius dalam melayani pinjaman mereka yang meningkatkan risiko gagal bayar. Presiden AS Joe Biden bersama negara sekutu dan anggota NATO menjatuhkan sanksi ke Rusia. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. Sanksi lain termasuk Jerman yang membatalkan jaringan pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia.
Nord Stream 2 adalah salah satu sumber energi signifikan bagi Jerman. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin masih mencoba untuk menekan upaya Ukraina bergabung dengan NATO. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути, реализовали бы идею нейтралитета. Oleg Kuzmin, seorang ekonom di Renaissance Capital, memperingatkan perusahaan-perusahaan dengan leverage tinggi berada dalam bahaya karena mereka sering bergantung pada pinjaman baru untuk melunasi pinjaman lama. Namun, dengan rekor suku bunga yang tinggi, opsi itu menjadi tidak terjangkau. Kebangkrutan perusahaan telah meningkat lebih dari 20% dalam 9 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun 2023. Ada kekhawatiran bahwa angka tersebut akan segera meningkat jauh lebih tinggi. Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia telah melaporkan peningkatan tajam dalam pengaduan tentang keterlambatan pembayaran dari mitra bisnis. Sebelumnya, 22% pemilik bisnis menghadapi masalah ini, tetapi angka tersebut kini melonjak menjadi 37%, menjadi lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.